Yang akan seorang pria lakukan jika dirinya dihadapkan dengan dompetnya kosong, perut yang lapar, dan juga keluarga yang berantakan? Ngeslot. Itu kata mas-mas kabupaten yang tiap hari ngabisin rokok 2 bungkus sehari dengan. Tapi tidak dengan Chris Gardner, seorang pria, suami, dan juga seorang bapak 1 anak. Dirinya bekerja sebagai seorang sales alat kesehatan yang berfungsi untuk memindai kepadatan tulang. Ya, alat berbentuk kotak besar inilah yang harus dia jual untuk menyambung hidup istrinya Linda dan juga anaknya Christopher. Dia dan istrinya menghabiskan hampir semua tabungan mereka untuk jadi distributor satu-satunya alat kesehatan itu di daerah mereka. Alat tersebut merupakan penemuan revolusioner pada saat itu. Alat tersebut juga bisa menghasilkan gambar 2 kali lebih tajam dari sinar X-ray. Namun sayang, para dokter dan juga rumah sakit menganggap mereka belum terlalu memerlukan alat tersebut, karena harganya yang berkali-kali lipat lebih mahal dari alat scanning biasa. Dan tentu saja, hal itu membuat ekonomi keluarga Chris harus berantakan. Karena minimal Chris harus menjual 2 alat setiap bulan untuk bayar sewa rumah dan juga kebutuhan mereka sehari-hari. Namun bulan ini terasa lebih berat, karena Chris harus menjual 3 alat jika dirinya ingin mengambil mobilnya yang ditilang polisi. Karena terlalu sering parkir sembarangan di sekitar rumah sakit. Malam harinya, Chris pun makan malam dengan keluarga kecilnya itu. Chris penasaran dengan rubik yang ada di wastafel. Ternyata itu adalah hadiah ulang tahun untuk anaknya dari Linda, istrinya. Pada tahun itu, rubik merupakan benda viral yang banyak dibicarakan orang. Chris yang sedang mencoba rubik, tiba-tiba berhenti saat istrinya bertanya soal pembayaran sewa rumah dan juga pajak. Chris dengan kalem berkata kalau semuanya akan baik-baik saja. Tapi Linda tidak percaya. Karena hal ini bukan pertama kalinya mereka telat bayar sewa rumah sampai mendapat bunga. Bahkan, karena sulitnya Chris menjual alat kesehatannya itu, Linda sampai harus mengambil double shift. Itu hanya untuk menutupi biaya keseharian mereka, karena Chris sering sekali gagal menjual alat kesehatan itu. Suatu pagi, Chris berhenti berjalan saat melihat sebuah mobil sport yang parkir di pinggir jalan. Chris melihat mobil itu dengan kagum dan refleks bertanya ke orang yang membawa mobil tersebut. Apa pekerjaanmu dan bagaimana kamu melakukannya? Orang itu menjawab kalau dia bekerja sebagai pelang saham atau broker. Dan seorang pelang saham hanya butuh orang yang pandai dalam bermain angka dan pandai dalam berinteraksi dengan orang. Mendengar jawaban itu, Chris dengan penuh senyum menatap sekitarnya. Waktu terasa melambat. Orang-orang di sekitarnya terlihat bahagia dan penuh dengan semangat. Sembari menikmati momen itu, dalam hati Chris berkata, "They all look so damn happy to me. Why couldn't I look like that?" Pagi harinya, Chris berkata pada istrinya kalau dia ingin menjadi pialang saham. Mendengar itu, Linda dengan semangat mengejek Chris kalau kenapa tidak jadi astronot saja sekalian. Chris pun geram dan berkata kalau sebagai istri, seharusnya Linda tidak berkata seperti itu pada suaminya sendiri. Linda bilang kalau dirinya stres dengan kondisi keuangan keluarga mereka. Ditambah minggu depan, mereka harus membayar tunggakan apartemen mereka yang sudah genap 3 bulan. Dan dia juga harus mengambil 2 shift agar supaya keluarga mereka bisa makan setiap harinya. Mendengar omelan istrinya, Chris hanya bisa terdiam. Pulangnya, Chris melihat sebuah pengumuman program magang untuk menjadi pialang saham. Chris ingin masuk ke dalam, tapi rasanya tidak mungkin dia masuk sembari membawa mesin kesehatannya itu. Chris pun berpikir sejenak dan melihat seorang pengamen di sampingnya. Dan dengan polosnya, dia menitipkan alatnya ke si pengamen sambil memberinya $1. Setelah itu Chris pun masuk. Namun di dalam Chris terlihat gelisah, sampai pada akhirnya dia bertemu dengan HRD kantor tersebut untuk sedikit wawancara. Tapi seketika, Chris langsung pamit saat melihat mesinnya dibawa lari oleh si pengamen. I'll bring this back. Thank you. Hey! No! No! Chris mengejar dengan panik, tapi semuanya sudah terlambat. Si pengamen keburu masuk kereta, sedangkan Chris harus kehilangan alat mahalnya itu. Dengan muka lesu, Chris melihat lagi formulir pendaftaran magang di kantor pialang saham itu.
Dalam program magang itu, tertulis kalau pendaftaran dibuka hanya untuk 20 orang. Dan dari 20 orang itu, hanya satu saja yang dipilih. Chris yang hanya lulusan SMA pun sadar kalau yang dia punya hanyalah semangat untuk bekerja keras. Jadi dia memilih untuk memberikan lamarannya langsung secara pribadi ke seorang pria bernama Jay Witzel. Namun belum beruntung, Chris hanya bisa mengambil formulirnya lagi. Chris tetap melanjutkan usahanya sebagai sales alat kesehatan itu. Ketika selesai membuat janji dengan dokter untuk presentasi alat kesehatannya, tanpa sengaja Chris melihat pengamen yang membawa kabur alat kesehatannya waktu itu. Chris pun mengejar pengamen itu sampai masuk ke dalam bis, yang akhirnya dirinya berhasil mendapatkannya lagi. Mungkin Chris merasa senang mendapatkan barangnya, tapi sesampainya di rumah, justru Linda yang tidak senang. Karena Linda melihat Chris membawa satu mesinnya pulang saja sudah muak, malah sekarang Chris membawa 2 mesinnya pulang. Sebulan sudah berlalu semenjak Chris menyerahkan lamarannya. Dan selama itu juga, Chris menunggu Jay Witzel di depan kantornya setiap dia punya waktu. Sampai pada hari ini, dia bisa bertemu dengan Jay. Namun sayang, ternyata Jay sedang buru-buru dan akan segera naik taksi. Tanpa pikir panjang, Chris berkata kalau tujuan mereka sama, dan Jay pun mengajak Chris naik taksi bersama. Selama di dalam taksi, Chris berusaha meyakinkan Jay soal dirinya yang sangat ingin bisa ikut program magang pialang saham itu. Tapi Jay malah terlalu dengan Ruby yang ada di tangannya, dan seperti tidak peduli dengan Chris. Jay yang melihat Chris terdiam pun meminta maaf, karena dirinya terlalu fokus ingin menyelesaikan Rubik. Tapi terlalu sulit bagi dirinya. Chris dengan setengah yakin berkata kalau dirinya bisa menyelesaikan Rubik ini sebelum mereka sampai di tempat tujuan Jay. Mengira Chris hanya bercanda, Jay pun memberikan Rubik itu pada Chris. Chris memutar otaknya. Perlahan namun pasti, Rubik itu mulai tersusun warna demi warna. Keinginannya untuk membuat Jay kagum sangat kuat. Sampai pada akhirnya, Chris berhasil membuat Jay tertegun setelah berhasil menyelesaikan Rubik tersebut, tepat saat mereka sampai di tujuannya Jay. Namun masalah belum selesai. Jay hanya pergi tanpa membayar taksinya. Sedangkan Chris tidak punya uang sama sekali untuk membayar taksi. Saat di lampu merah, Chris pun bergegas kabur, dan terjadilah kejar-kejaran antara dirinya dengan supir taksi. Please! Son of a bitch! Please! He should have paid you! Get you! Watch out! Beruntung Chris berhasil lolos, tapi tidak dengan mesinnya. Mesin mahal milik Chris itu harus terlepas dari tangannya saat naik kereta. Sepertinya semesta benar-benar tidak berpihak pada Chris. Karena kejadian tadi, Chris menelpon Linda untuk memberitahu kalau dirinya pulang telat dan tidak bisa menjemput anaknya Christopher. Tapi bukannya jawaban, malah keluhan yang dia dapat dari istrinya. Linda bilang kalau dirinya sudah capek dengan keadaan ekonomi keluarga mereka dan memutuskan untuk pergi membawa anaknya. Setelah itu, Chris berlari untuk mencegah istrinya pergi. Namun terlambat, Linda sudah mengemasi semua barangnya dan pergi bersama Christopher. Belum sempat berpikir jernih, Chris mendapat telepon dari kantornya Jay Witzel kalau mereka ingin mewawancara Chris perihal lamarannya menjadi seorang broker. Saat itu pun Chris masih harus mengingat nomor telepon kantor Jay karena tidak bisa menemukan pulpen dan kertas untuk mencatat. Kalian bisa bayangkan seperti apa pikiran dan perasaan Chris menerima ujian yang datang secara bersamaan. Esok harinya, Chris melabrak Linda. Chris bilang kalau anaknya Christopher harus bersamanya. Linda pun balik membentak Chris. Linda menyalahkan Chris karena sudah menyeret dirinya dan anaknya kepada kemiskinan. Linda juga bilang dirinya sudah tidak bahagia lagi bersama Chris dan tidak kuat untuk menghadapi cobaan ini bersama Chris. Walaupun diserang banyak omongan tidak enak, Chris tetap pada pendiriannya
kalau dia akan tinggal bersama anaknya. Keinginan Chris untuk tinggal bersama anaknya bukan agar dirinya bisa mendapat bantuan dana dari pemerintah untuk single parent, atau update status, duda anak satu nih bos, senggol dong. Chris ngotot karena dirinya baru mengetahui ayahnya saat umurnya 28 tahun. Tidak ingin sang anak tumbuh tanpa sosok seorang ayah seperti dirinya, makanya Chris bertekad untuk mengurus anak laki satu-satunya itu. Malam harinya, berharap bisa makan tenang dengan anaknya, Chris justru mendapat tamparan keras kalau dirinya harus pergi dari rumah sewa mereka, karena sudah menunggak 3 bulan. Dan esok hari, ada tukang cat ingin mengecat tempat mereka. Chris pun memohon agar diberi waktu lagi. Bahkan Chris bilang kalau dirinya saja yang mengecat daripada menyewa orang lain. Awalnya pemilik rumah sewa bersikeras menyuruh Chris pergi. Tapi saat Chris bilang kalau dia sekarang tinggal hanya dengan anaknya, sang pemilik rumah sewa pun memberinya waktu seminggu. Dan tidak lupa, besok Chris harus mengecat ruangan mereka. Namun besoknya, saat sedang asik mengecat, Chris didatangi polisi. Dan terpaksa harus dipenjara karena tidak bisa membayar tilang mobilnya. Jadi memang peraturan di sana, orang yang tidak bisa membayar tilang akan dipenjara. Dan sekarang, Chris harus tinggal di penjara selama 1 malam. Tentu Chris panik, karena dia tidak mau anaknya ditinggal sendirian. Dan bagaimana dengan wawancaranya besok? Karena sudah aturannya begitu, Chris pun mau tidak mau pasrah. Dan akhirnya menelpon Linda untuk minta tolong menjaga Christopher malam itu. Sedangkan Chris sendiri harus tidur di penjara. Keesokan paginya, selesai Chris mengurus verifikasi penilangannya, dirinya langsung berlari secepat kilat ke kantor pialang saham untuk mengikuti sesi wawancara. Karena sudah tidak punya waktu lagi, Chris pun dengan mantap datang ke sesi wawancara dengan bermodalkan celana jeans, jaket rusak, dan juga wajah yang berantakan. Tentu saja penampilan Chris bukan yang diharapkan oleh Jay dan juga jajaran eksekutif kantor pialang saham itu. Tapi dengan jujur, Chris menceritakan semuanya. Kenapa dia bisa datang ke sesi wawancara dengan pakaian seperti tukang sampah. Dan hal itu membuat si isi ruangan tertawa. Setelah wawancara, Jay pun menghampiri Chris yang akan pulang. Jay bilang kalau dia akan segera menghubungi Chris perihal pekerjaan itu. Tapi Chris bilang kalau tunggu saja kabar dari dirinya. Hal ini jelas membuat Jay bingung. Chris bilang kalau dirinya ragu, karena pekerjaan ini tidak akan memberinya gaji selama 6 bulan. Selain itu, ada 20 kandidat yang akan ikut bersaing dengan dirinya. Dan hanya 1 orang saja yang lolos. Dan jika tidak diterima bekerja, mereka yang sudah menjadi kandidat tidak bisa melamar menjadi pialang saham lagi selama 6 bulan di kantor manapun. Tentu hal ini bukan kabar bagus untuk Chris, karena dirinya perlu bertahan selama 6 bulan dengan cara menjual sisa alatnya itu. Belum lagi masalah tunggakan serta keretakan rumah tangganya. Dan hal ini diperparah, tidak ada kepastian Chris bakal diterima atau tidak. Sedangkan keluarganya butuh kepastian. Tapi dengan yakin Jay berkata kalau Chris adalah orang yang tepat untuk bekerja dengannya. Dan yang perlu Chris lakukan adalah bertahan dan berusaha. Malam harinya, Linda pun mengantarkan Christopher kembali kepada Chris. Di saat itu juga, Linda memberitahu Chris kalau dirinya akan pergi ke New York untuk bekerja di tempat temannya. Dan mungkin akan memulai semuanya lagi dari nol. Tell him I love him, okay? I know you'll take care of him, Chris. I know that. Melihat istri yang dia cintai pergi begitu saja, Chris pun memutuskan untuk menelpon sekretaris Jay. Dan berkata kalau dirinya akan mengikuti program pelatihan saham di tempat Jay. Berbekal keyakinan dan harapan, Chris menggantungkan semua hidupnya di program pelatihan pialang saham itu. Sembari dirinya akan terus bertahan dengan apapun yang akan menerpanya. Chris pun memutuskan pindah ke motel dekat rumah mereka, yang harga sewanya lebih murah dari rumah mereka sekarang. Di sela-sela kesibukannya, Chris menyempatkan bermain basket dengan anaknya Christopher. Di tengah permainan, Christopher berkata kalau dirinya akan menjadi pemain profesional. Mendengar itu, Chris berkata, menjadi hebat itu sulit. Dan banyak orang yang stuck hanya menjadi rata-rata. Chris sendiri hanya ingin Christopher punya kegiatan lain yang bisa menjadi opsi lainnya. Karena dia nggak mau melihat anaknya melempar bola ke dalam keranjang seharian.
Christopher yang mendengar itu menjadi sedih dan segera membereskan bolanya. Setelah itu Chris mendekat dan berkata pada anaknya, Don't ever let somebody tell you you can't do something. You got a dream, you got to protect it. You want something, go get it. Let's go. Setelahnya, Chris pun mengajak anaknya untuk ikut menjual alat medisnya. Dan beruntung, hari itu Chris berhasil menjual salah satu alat. Yang berarti kebutuhan mereka untuk 1 bulan akan aman. Dan sebagai ayah yang sayang anaknya, Chris pun membelikan Christopher 1 buah cemilan coklat. Ibarat sebuah syukuran kecil dari rezeki yang mereka dapat hari itu. Hari pelatihan Chris pun dimulai. Dia mulai belajar banyak dasar-dasar menjadi pialang saham. Walaupun dengan segala ketidaktahuannya, Chris mencoba untuk tetap fokus. Di saat jam istirahat, Chris yang sedang keluar kantor tidak sengaja melihat gelandangan yang membawa alat yang jatuh dari kereta waktu itu. Tanpa pikir panjang, Chris langsung berlari mengejarnya. Are you okay? What were you Where's my shoe? What? You knocked off my shoe! Hey! Sampai-sampai dirinya tertabrak mobil. Beruntung hanya kelingking kakinya yang keseleo, tapi Chris harus merelakan sepatunya yang terbang entah kemana. Jadi mau tidak mau, Chris kembali ke kantor hanya dengan sepatu sebelahnya saja. Perlahan, Chris mulai terbiasa dengan pelatihannya sebagai pialang saham. Setiap harinya, Chris harus mencari klien potensial untuk diprospek. Dan bukan hanya Chris, tapi semua kandidat yang ikut pelatihan pialang saham itu berlomba-lomba mengumpulkan klien potensial. Karena yang paling banyak berhasil memprospek klien, itulah yang akan dipilih menjadi pialang saham di sana. Hal ini jelas sangat berat untuk Chris, karena dirinya tidak bisa bekerja sampai larut malam. Karena harus menjemput anaknya dan juga tetap menawarkan produknya. Belum lagi gangguan dari seniornya, yang selalu meminta Chris untuk membuatkan kopi atau sekedar memfotokopi berkas. Karena itulah Chris membuat beberapa cara untuk memaksimalkan waktunya di kantor. Chris tidak pernah menutup gagang telepon setelah selesai berbicara dengan klien. Dia juga mengurangi konsumsi air putihnya, agar dirinya tidak menghabiskan waktu banyak ke kamar kecil. Dan yang mengagetkan, Chris bisa menghemat waktu 8 menit per hari. Walaupun sudah melakukan segala cara untuk memaksimalkan waktu yang dia punya, tetap saja Chris sadar kalau dia tetap akan ketinggalan jauh oleh teman-temannya. Jadi yang dia lakukan adalah, Chris langsung menghubungi klien potensial paling atas, dengan harapan dia bisa menyelesaikan targetnya dengan lebih cepat. Dengan perasaan dak-dikduk, Chris mulai menelpon, dan akhirnya diangkat. Setelah berbicara sedikit, akhirnya Chris mendapatkan kesempatan untuk ngobrol secara langsung dengan klien potensial yang tersebut. Tapi Chris hanya punya waktu 20 menit, karena sang klien akan pergi menonton pertandingan American Football. Dengan semangat 45, Chris pun berangkat. Karena perjalanannya sendiri sekitar 10 menit, jadi Chris hanya punya waktu 10 menit untuk menjelaskan produk keuangannya ke sang klien. Namun seperti banyak kantor lainnya, selalu saja ada senior dajjal yang caper dan minta dilayani layaknya Firaun. Persis seperti orang ini, Chris sudah bilang kalau dirinya akan bertemu klien. Tapi dengan enteng, dia minta tolong untuk pindahin mobilnya ke seberang jalan. Dia nggak bisa mindahin sendiri karena ada rapat yang buru-buru. Sekarang gini Pak, saya kurang buru-buru apa? Saya udah bilang kalau saya mau ketemu klien, waktunya cuma 20 menit. Sekarang Bapak seenak jidat nyuruh saya mindahin mobil Bapak. Bapak ngerti nggak kalau daerah sini macet? Bapak tahu kan? Iya kan? Atau Bapak selama ini disupirin jin, jadi nggak kerasa macetnya? Kurang apa saya Pak? Bapak minta kopi, saya yang petik bijinya Pak. Ini lagi, belum mindahin mobil, pintunya mobilnya macet. Jimmy in it. People, keep on dying. My head, I know that gonna keep on trying. Oh, you just missed him. Esok harinya saat libur kerja,
Dia dan Christopher pun pergi berkunjung ke rumah kliennya kemarin itu, Pak Walter Ribbon. Tidak lupa membawa mesin penuh harapannya itu. Dia pergi ke sana hanya untuk mengucapkan maaf karena sudah terlambat kemarin dan sudah membuat Pak Walter menunggu. Setelah itu Chris pun izin pamit dengan alasan ingin nonton pertandingan American football. Namun Pak Walter bilang kalau kenapa mereka tidak berangkat bareng aja. Jelas saja Christopher kegirangan. Chris yang melihat anaknya senang pun akhirnya mengiyakan tawaran Pak Walter. Singkat cerita, Chris gagal untuk meyakinkan Pak Walter membeli produknya. Namun Pak Walter sangat menghargai kegigihan Chris dalam mendekatinya. Pak Walter bilang kalau dia senang dengan Chris, tapi masih belum bisa mempercayainya, karena tahu kalau Chris hanya orang magang. Namun Chris tidak pulang dengan tangan kosong. Dia jadi bisa berkenalan dengan teman-teman Pak Walter, dan bahkan mendapatkan kartu nama mereka. Jelas saja, mereka bisa menjadi calon klien potensial Chris, di luar dari list yang sudah diberikan oleh perusahaan. Selain itu, dirinya pun bisa melihat anaknya bermain dan menikmati pertandingan. Setelahnya, kehidupan Chris berjalan normal. Dia berangkat ke kantor, pulang ke motel, bahkan Chris mampu menjual semua alat kesehatannya. Jadi Chris punya cukup uang untuk mereka bertahan selama proses pelatihan Chris menjadi pialang saham. Ya Allah, ini do ngopo metu jam semene anjing. Jadi Chris punya cukup uang untuk mereka bertahan selama proses latihan Chris menjadi pialang saham. Namun semua ketenangan itu mendadak buyar setelah Chris mendapat surat dari kantor pajak. Di Amerika, jika kamu menunggak pajak, pemerintah berhak menarik uang sesuai jumlah tunggakanmu dari rekening. Dan itulah yang dialami oleh Chris. Semua uang yang dia kumpulkan untuk bertahan hidup hanya tersisa kurang dari $20. Chris bangkrutnya. Chris pun menjalani hari dengan galau, tapi tetap menemani Christopher bermain. Sampai tidak sengaja, Chris melihat gembel yang membawa alatnya waktu itu. Segera, Chris mengejar dan mengambil alatnya. That's what I wanted to do when I was younger. Bring my time machine back! Be quiet. Go get your things. Go. Chris dengan penuh harapan membersihkan alatnya itu agar terlihat bagus. Jadi Chris bisa menjualnya lagi untuk pegangan mereka selama beberapa minggu. Setelah ditolak di beberapa tempat, akhirnya ada dokter kenalan Chris yang mau membeli alat itu. Tapi sialnya, alat itu malah tidak bekerja. Chris gagal menjual alatnya. Ditambah, dia dan anaknya diusir dari motel karena belum membayar tagihan mereka. Temannya pun tidak mau menampungnya. Tidak tahu harus apa, Chris pun pergi ke stasiun. Saat sedang duduk terdiam, Chris melihat anaknya mengomel soal gembel yang mengambil alat ayahnya itu. Chris pun memanggil anaknya mendekat. Dia bilang kalau alatnya ini adalah mesin yang bisa membawa mereka kemanapun. Si anak jelas tidak percaya, tapi Chris bilang kalau mereka harus menyalakan alat ini sambil memejamkan mata. Dan tiba-tiba, Chris dan sang anak melihat dinosaurus. Close your eyes, close your eyes. It takes a few seconds. What is it? You see him? Yeah. Watch out! Watch out! Oh my goodness! A T-Rex! That's a T. Get your stuff. We gotta find a cave. Come on. Get in. Hurry. Dan jelas ini hanyalah khayalan Chris dan anaknya. Ini semua dia lakukan karena Chris tidak mau bilang kalau mereka sudah tidak punya tempat tinggal dan harus tidur bermalam di WC. Dengan berpura-pura dikejar oleh T-Rex, Chris dan anaknya masuk ke WC yang mereka anggap gua. Mereka pun bermain sampai Christopher ketiduran. Beralaskan tisu toilet, Chris membaringkan anaknya, menahan kakinya di pintu, dan juga menutup kuping anaknya agar sang anak tidak mendengar suara gedoran dari orang yang marah karena tidak masuk ke dalam WC. Sadar mereka tidak bisa tidur di toilet tiap malamnya, Chris pun memohon untuk tinggal di penampungan gelandangan. Tapi dia tidak bisa, karena tempat itu hanya untuk wanita dan anak-anak. Jelas Chris tidak mau meninggalkan anaknya sendirian. Akhirnya Chris diberitahu kalau ada tempat penampungan gelandangan lainnya, tapi mereka harus cepat karena tempatnya terbatas. Dengan penuh harapan, Chris pun pergi ke sana dan mulai mengantri bersama para gelandangan lainnya. Beruntung, Chris bisa mendapatkan tempat dan makan malam.
Di saat itu pun, Chris masih memanfaatkan waktunya untuk belajar dengan keras dan juga memperbaiki alatnya agar bisa dijual lagi. Di masa yang sulit inilah, Chris mulai mengubah banyak hal. Dia terbiasa tidur hanya beberapa jam sehari, masuk kantor sepagi mungkin, dan mengerjakan pekerjaannya secepat mungkin. Karena di jam 5 sore, dia sudah harus antri lagi tempat penampungan gelandangan. Chris juga sering ikut ke gereja, dan itu hanya untuk mendapatkan makanan gratis. Hari ujian tiba, dan dengan yakin Chris pun mengerjakan semua soalnya. Chris yang hari itu bisa pulang cepat, tidak sengaja bertemu dengan Pak Martin, salah satu eksekutif di kantor tempat Chris magang. Pak Martin ternyata ingin meminjam $5 uang Chris untuk bayar taksi karena dompetnya ketinggalan di ruangannya. Chris membuka dompetnya, dan terlihat hanya tersisa beberapa lembar saja. Dengan berat, Chris tetap memberikannya, dan Pak Martin pun berterima kasih. Suatu hari, Chris dan anaknya terlambat mengantri dan tidak bisa masuk ke penampungan. Dalam bingung, Chris mengajak anaknya untuk tidur di kereta. Bahkan Chris sampai harus mendonorkan darahnya untuk menyambung hidup, serta membeli suku cadang baru untuk alat kesehatan yang rusak. Hari berikutnya, Chris berhasil tidur di penampungan gelandangan lainnya. Malam itu, anaknya tiba-tiba bertanya, Did Mom leave because of me? Don't even think something like that. You're a good papa. I love you. I love you too. Chris yang tidak menyangka anaknya berpikir sejauh itu pun mencoba menenangkan dan berkata kalau ibu mereka pergi karena keinginan dia sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dirinya sama sekali. Christopher yang mendengar itu seolah mengerti maksud ayahnya dan berkata, kau sudah menjadi ayah yang baik. Dan setelah itu dia terlelap. Di tengah malam itu, Chris pun selesai memasang suku cadang baru. Dan akhirnya, dia berhasil membuat alat itu bekerja. Untuk merayakan, Chris pun mengajak Christopher untuk tidur di hotel, karena sepertinya sudah lama sekali mereka merasakan hidup susah. Dan bahkan, ketika di hotel, mereka tidur di sofa bersamaan. Hari terakhirnya magang pun tiba. Di sela-sela kegiatannya hari itu, Chris pun dipanggil ke ruangan wawancara lagi. Panik, takut, dan bingung menjadi satu. Tapi dengan langkah mantap, Chris masuk dan siap menerima apapun takdirnya hari itu. Pak Martin dengan tenang berkata, kalau Chris sudah sangat hebat bisa bertahan sampai hari ini. Mulai dari wawancara awal seperti tukang sampah, sampai pada hari ini, dirinya melihat Chris dengan pakaian rapi dan juga lebih berwibawa. Sit down. If you'd like to work here as a broker. So, welcome, Chris. Thank you. Thank you. I almost forgot. This part of my life, this is called happiness. Hari itu, sebuah bagian kecil dari hidupnya, Chris menyebutnya kebahagiaan. Pada tahun 2006, Chris Gardner akhirnya bisa mendirikan perusahaan holdingnya sendiri dan berhasil menjual sebagian kecil sahamnya yang bernilai jutaan dolar. Karena pernah merasakan menjadi gelandangan, Chris Gardner juga membiayai proyek rumah murah senilai $50 juta untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Sekarang ini Chris dan anaknya bisa hidup bahagia tanpa kekurangan dan juga mendedikasikan itu mereka untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung di luar sana. Kata orang sukses itu harta, kata orang sukses itu tahta. Sukses gak bakal bisa kita raih kalau kita gak siap untuk gagal. Chris harus jadi gelandangan dulu baru sukses. Sedangkan kamu sukses jadi gelandangan. Jadi jangan lihat hasilnya aja, coba lihat perjuangan Chris gimana. Chris banyak ngelakuin salah, Chris banyak berekspektasi, dan pasti Chris banyak berharap. Tapi ujungnya semuanya gak sesuai keinginan Chris. Dan kalian tahu apa yang Chris lakukan? Ya, Chris bertahan dan terus bertahan. Jadi buat para senior-senior di kantor yang caper dan banyak minta,
Semoga dilapangkan tanah kuburnya. Dan jangan lupa kalau ada masalah jangan dipikir berat-berat. Mendingan direbahin aja. Saya Gogon dan tim undur diri. Terima kasih.